Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Firman Arman Simamora. Sebelumnya sudah berpresentasi di eksperimen listrik magnet dan gelombang. Masih sama saya Firman Arman Simamora, NIM 22099910. Sekarang kembali lagi yang baru di tahun ini, yaitu eksperimen fisika modern yang ke-6. Yang ke-6 yaitu pencacah radioaktivitas Geiger-Müller-Koncer. Apa sih pencacah radioaktivitas Geiger-Müller-Koncer ini? Ya, pencacah Geiger atau berapa disebut pencacah Geiger-Müller adalah sebuah alat pengukur radiasi ionisasi. Pencacah Geiger-Müller digunakan mendeteksi radiasi alfa dan beta. Sensornya adalah tabung Geiger-Müller, sebuah tabung diisi oleh gas yang bersifat konduktor. Ketika partikel atau foton radiasi menyebabkan gas, umumnya orgon, menjadi konduktif. Selanjutnya, laju berkurangnya intensitas sebanding dengan tebalnya bahan yang diturunkan dalam mengambil radiasi yang di udara yang di sekitar untuk ke si bahannya. Bahannya itu adalah aluminium, logam, sama si radioaktifnya. Lajunya berkurangnya intensitas sebanding dengan tebal bahan dapat diturunkan melalui persamaan dl per dx sama dengan min ul. Yang kedua, L sama dengan LOE min pangkat UX. L per LO sama dengan E min pangkat UX atau LO min L sama dengan EUX. In buka kurung tutup kurung, yaitu buka kurung dulu, LO per L tutup kurung sama dengan UX. U sama dengan in buka kurung LO per L tutup kurung per X. Maaf, nggak bisa melihat soalnya saya kekurangan dalam penayangan, ya zoom juga saya kurang bisa, mohon maaf. Sekali lagi kita lanjut ya. Dengan I itu sama dengan intensitas setelah keluar dari materi. LO sama dengan intensitas sinar radioaktif mula-mula. U adalah sama dengan koefisien atenonitas. X sama dengan tebal bahan. Oke. Metodologi penelitian atau bisa dalam apa sih yang dipenelitian dalam alat tersebut, prosedur apakah yang bisa yang kita lakukan adalah sebagai berikut. 1. Bisa mengoperasikan alat detektor gamenya. 2. Menentukan waktu mati. 3. adalah penentuan plateau HP-nya. Oke. Alat dan bahan yang kita lakukan yaitu 1. Sumber bahan radioaktif SR pangkat 90. 2. Bahan-bahan
penahan partikel radioaktif terdiri atas 5 buah lempengan aluminium yang ketebalannya berbeda-beda. Ketiga, mikrometasteskop 1 buah. 4. Set alat pencacah geger counter dari Lebold Hertz yang terdiri dari alat detektor geger Muller 1 buah. Alat counter elektronik dilengkapi dengan speaker 1 buah. Jangan lupa dengan stopwatchnya untuk kita memasuki si alat, misalnya aluminium, untuk kita teliti yang dia kita buka dulu si mesinnya, kita masukkan dulu si radioaktifnya. Kedua, simpanlah si lempengannya, contohnya aluminium, kita simpan, tutup lagi di atas, kita masukin ke mesinnya, kita teliti yang ada di ruangan, suhu ruangan, dengan cara kita pencet si mesinnya itu CR sekian menit waktunya. Jangan lupa dicek terus dengan menggunakan stopwatch. Dengan stopwatch dicek berapa setiap menitnya dalam 1 menit 5 kali. Yang keenam adalah alat geger Muller counter. Yang tadi kelima stopwatch TOS namanya. Yang pertama, alat geger Muller counter itu yang A, alat counter ke elektronik dilengkapi dengan speakernya. Tit bisa terbunyi di alat tersebut pas terdeteksi si aluminiumnya dengan speaker dan stopwatch TOS. Yang kedua, B-nya adalah tabung detektor geger Muller counternya. Yang ketujuh, sumber bahan radioaktif strontium Xr-90. Yang kedelapan, penahan partikel radioaktif lempengan aluminium yang ketebalannya berbeda-beda. Berbeda-beda. Kalau sampai kelebihan si alatnya tersebut, dampak negatifnya akan pecah si mesinnya dan tidak bisa digunakan kembali. Mohon maaf, gak bisa ditampilkan si gambar alatnya tersebut. Mohon maaf. Di dalam si alat tersebut bisa kelihatan si neutronnya dalam pada Muller ini. Dalam alat tersebut itu kita harus mengambil datanya sebanyak 5 kali. Yang pertama, kita ukur dulu si datanya, yaitu yang pertama menentukan ketebalannya, kedua menentukan partikel yang ada di dalam mesin pencacah geger Muller ini dalam 1 menit
ambil 5 data, 5 kali. Yang ketiga, sama, beda-beda, maksudku beda. Yang kedua itu pakai radioaktif di bawahnya, di atasnya juga pakai lempengan 1 menit. Yang kedua ganti si lempengan itu, yang pertama aluminium contohnya, yang kedua adalah seperti logam besi. Yang kedua itu kita ambil cuma 3 1 menit, ambil 3 kali, hitung berapanya, udah dapat datanya ya, diolah, mendapatkan grafik yang menentukan si arahnya partikel itu berjalan. Oke, segitu dari saya dalam eksperimen 6, dalam eksperimen fisika modern. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimengerti, dan minta maaf pas melakukan eksperimen. Mohon maaf kepada teman-teman mahasiswa lainnya dan kepada Bapak Ibu dosen yang menonton video ini. Pamit, sampai ketemu di eksperimen selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan.